Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji dan yang terhormat dosen pengampu Ibu Aldila Fitri Radit Normainawati Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Ayu Kusumawardani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru, desain inovasi, media layanan Kartmais, dan paradigma baru terhadap makna guru. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, hasil refleksi mata kuliah, yang ketiga, desain inovasi, yang keempat, rencana tindak lanjut, dan yang terakhir adalah paradigma makna guru. Identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah membangun peserta didik sebagai pelajar seumur hidup yang unggul, adaptif, responsif, memiliki keterampilan abad 21, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya manusia Indonesia dan Pancasila, sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global. Selanjutnya, visi saya sebagai calon guru, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan atau minat dan karakteristik peserta didik, memfasilitasi lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta melibatkan orang tua dan masyarakat, meningkatkan keterampilan belajar abad 21, dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila sehingga peserta didik menjadi bibit unggul dan berakhlak mulia. Selanjutnya, langkah yang akan saya lakukan untuk mencapai visi yang pertama, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas diri sebagai mahasiswa dan calon guru. Yang kedua, saya akan mengikuti pelatihan dan workshop yang relevan. Yang ketiga, saya inisiatif membaca sebagai literatur untuk mencapai visi tersebut. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran, berusaha menjadi contoh atau tauladan yang baik bagi siswa, berintegrasi nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila dalam proses pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memilih metode dan model pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran abad 21, adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman saat proses pembelajaran. Berikutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Selama kuliah PPG Prajabatan, banyak sekali mata kuliah yang sangat bermakna, tetapi saya akan memilih 3 mata kuliah yang paling bermakna untuk saya. Yang pertama adalah filosofi pendidikan. Dengan mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dapat membantu saya memahami lebih dalam mengenai konsep pendidikan yang akan saya ajarkan dengan menerapkan dasar-dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Yang kedua adalah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep pengalaman belajar mengenai layanan dasar dan layanan responsif dalam bimbingan dan konseling. Saya memahami pentingnya memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling. Hal ini meliputi pemahaman konsep bimbingan perkembangan, metode pembimbingan klasikal dan kelompok. Selama mempelajari layanan responsif dalam BK, saya belajar betapa pentingnya dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Dan yang terakhir adalah praktek pengalaman lapangan 2. Pengalaman belajar yang saya dapatkan pada praktek PPL 2 ini banyak sekali dan luar biasa. Pada mata kuliah ini, saya mempraktikkan layanan dasar dan juga responsif langsung kepada siswa dan membuat pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Selanjutnya, pembelajaran yang paling bermakna atau best practice. Pengalaman terbaik yang
saya ambil adalah pada saat mata kuliah praktek pengalaman lapangan 2. Melalui PPL 2 ini, saya memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah saya pelajari. Pengalaman ini sangat berharga karena pada saat PPL, ini banyak sekali pengalaman baru dan berharga yang saya dapatkan, terutama pada saat memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Pada praktik pengalaman lapangan 2 ini, saya melakukan praktik layanan dasar dan layanan responsif. Pada kegiatan praktik layanan dasar, bimbingan klasikal, saya belajar bahwa sebagai guru bimbingan dan konseling harus benar-benar memahami karakter tiap-tiap individu, karakter masing-masing kelas, dan bahkan karakter peserta didik di tiap jenjang. Pengalaman dalam memberikan layanan pada siswa akan semakin menambah ilmu serta keterampilan saya sebagai calon pendidik yang profesional. Berikutnya adalah desain inovasi. Desain inovasi yang saya pilih sebagai seminar pendidikan profesi guru kali ini adalah card match atau mencocokkan kartu. Dan dengan tema bahaya penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya. Perangkat pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan media card match. Pada media permainan kartu card match ini, pada saat bimbingan kelompok dengan topik bahaya penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya, saya menggunakan media card match yang berbentuk media papan memasangkan pertanyaan dan jawaban dengan bahan yang saya rancang sendiri dengan menggunakan papan yang saya buat dari kardus, dan untuk penulisan desainnya menggunakan Canva. Selain menggunakan media kartu memasangkan juga menggunakan seperti kartu DARE atau kartu tantangan. Kartu tersebut berisi pertanyaan tantangan untuk meningkatkan kedekatan antara anggota kelompok. Saya menerapkan perangkat pembelajaran tersebut dikarenakan peserta didik membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan namun tidak terlalu sulit, serta menggunakan media tersebut juga dapat mendorong siswa agar lebih aktif dan dalam mengikuti bimbingan kelompok dan meningkatkan berpikir kritis siswa dalam menjawab pertanyaan, meningkatkan kemampuan diskusi, serta menyampaikan pendapat. Selain itu, media tersebut saya gunakan agar siswa lebih mudah memahami materi bahaya penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya dengan lebih menarik, sehingga tujuan pemahaman dan pencegahan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada permainan card match ini, perlengkapan yang dibutuhkan adalah papan untuk meletakkan kartu, kartu jawaban, kartu pertanyaan, kartu tantangan, kartu nomor urut, serta tali dan juga pin untuk menempelkan atau menyatukan pertanyaan dan juga jawaban. Selanjutnya, artefak pembelajaran yang saya pilih sebagai seminar PBG kali ini adalah modul ajar layanan bimbingan kelompok dengan tema bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga pencegahannya, serta RPL dari layanan bimbingan kelompok, buku panduan dari card match, serta dokumentasi layanan yang telah saya lakukan pada bimbingan kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari media belajar dari card match. Jadi sebelumnya yang perlu disiapkan adalah dari papan untuk menempelkan pertanyaan dan juga jawabannya, kemudian ada kartu untuk undian nomor urut yang di dalamnya juga terdapat kartu DARE atau kartu tantangan. Yang pertama, apabila anggota telah dipilih pertama untuk masuk, nanti mereka akan memilih salah satu tali ini untuk mendapatkan kartu urutan atau kartu tantangan. Apabila mereka mendapatkan kartu tantangan yang contohnya sebutkan satu kebiasaan burukmu yang tidak diketahui orang lain, nanti anggota tersebut menjawab pertanyaan dulu, baru mengambil nomor urutan kembali. Lalu selanjutnya, apabila sudah mendapatkan nomor untuk soal ini, anggota langsung menjawab dari pertanyaannya, lalu dihubungkan dengan jawabannya menggunakan pin yang ada di sini. Misalnya, apakah pengertian dari narkotika? Anggota akan memilih salah satu jawaban ini, kemudian akan digabungkan atau dicocokkan dengan menempelkannya dengan pin. Kurang lebihnya seperti itu. Setelah mereka menjawab, kemudian mereka akan menjelaskan tentang narkotika dan juga akan merefleksikan apa yang mereka ketahui tentang narkotika. Kemudian anggota yang lain akan memberikan
komentar atau memberikan tambahan mengenai pengertian tersebut. Dilanjutkan sampai pertanyaan selesai dan anggota telah menjawab semua pertanyaan ini. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan berupaya menciptakan media ajar yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah saya nanti, agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi ide dan pengalaman dalam mengembangkan serta menerapkan media ajar yang menarik dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, melalui evaluasi yang berkelanjutan, saya akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan media ajar yang telah saya buat agar dapat terus ditingkatkan. Yang keempat, saya akan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan media ajar yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pemberian layanan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah paradigma baru tentang makna guru. Yang pertama, guru sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan, mengeksplorasi, dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Guru mendorong partisipasi aktif, berpikir kritis, dan pembelajaran mandiri melalui pendekatan berbasis proyek, diskusi, dan kolaborasi. Selanjutnya, guru juga berperan penting dalam mendidik karakter, membangun empati, dan membangun siswa untuk berkembang secara emosional dan sosial. Guru berperan sebagai mentor yang membimbing siswa dalam mengembangkan pribadi mereka. Dan yang terakhir adalah guru diharapkan dapat memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Pembelajaran lebih dipersonalisasi untuk mendukung pertumbuhan siswa secara individual, baik secara akademik maupun personal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen penguji dan juga tak lupa terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Aldila Fitri Radit Nurmainawati, Magister Pendidikan yang telah membimbing saya selama proses seminar PPG ini. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.